Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita akan lanjutkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Nama beliau Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh. Masyhur dengan Sahibut Tafsir. Seorang mufassir ahli tafsir, nama tafsirnya adalah Tafsirul Qur'anil Azim, yang kemudian dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Beliau salah satu di antara murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau wafat tahun 774 Hijriah. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan semua makhluk tadi, dialah yang berhak diibadati. Lamma bayyana al-muallif rahimahullahu ta'ala anna al-wajiba alaina an na'budallaha wahdahu la syarikalah, bayyana fima ya'ti syai'an min anwa'il ibadah. Setelah muallif menerangkan bahwa wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah, lalu dia menjelaskan setelahnya beberapa bentuk ibadah. Lalu berkata, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan adalah contohnya Islam, iman, dan ihsan. Tiga perkara ini diterangkan wa hadhihi thalathatul Islam wal iman wal ihsan hiyad din kama jaa dzalika fi ma rawahu Muslim min hadits Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tiga perkara ini, Islam, iman, dan ihsan, adalah agama. Agama ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama Islam, kedua iman, tiga ihsan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta yajlisa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Ketika kami sedang berada di samping Rasul alaihi salatu wasallam di suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki sangat
putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Tak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Kalau orang safar kan dekil and kucel, kelihatan lelah, lusuh. Ini mah fresh, seger. Terus tak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Disebut orang dekat sana. Tak ada yang kenal, disebut orang jauh. Tidak kelihatan bekas safar. Lalu dia duduk di samping Nabi SAW dan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW. Dua lututnya disimpan di kedua lutut Nabi dan kedua telapak tangannya disimpan di atas kedua paha Nabi. Kelihatan akrab orang ini dengan Nabi SAW. Faqala, lalu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, tidak hai Rasulullah. Hai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasul SAW menjawab, al-Islam antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji ke Baitullah kalau kamu mampu di jalannya. Lahir wa rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, saum dan haji. Qal, orang itu menjawab, shadaqta, benar engkau. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran, ongkoh. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada ongkoh. Tapi bahasa ongkoh, orang itu nanya, setelah dijawab membenarkan. Bahasa Indonesia gimana? Kami heran, orang itu ongkoh nanya. Kalau bahasa Sunda enak ya. Bahasa Indonesia apa? Kami heran, dia kok nanya setelah dijawab membenarkan. Seolah-olah seperti nguji gitu. Shadaq, tak benar engkau. Lalu orang itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Terangkan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun takdir yang buruk. Orang itu menjawab, shadaqta, benar engkau. Lalu orang itu bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tak bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan pertama tentang Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Lalu pertanyaan keempat, fa akhbirni anis sa'ah. Terangkan kepadaku tentang kiamat. Maksudnya kapan terjadinya kiamat. Bukan bagaimana. Kalau bagaimananya rinciannya dijelaskan dalam Quran. Gimana langit, gimana bumi, gimana matahari, bintang, bulan gitu kan dijelaskan secara rinci. Ini kapan terjadinya? Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya enggak tahu, yang bertanya juga enggak tahu kapan kiamat. Padahal yang bertanya teh siapa? Jibril. Yang ditanya
Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya nggak tahu. Apalagi makhluk lain, apalagi manusia. Jadi kalau ada orang yang meramalkan kiamat terjadi tanggal sekian, tahun sekian, langsung kita dustakan, bohong gitu. Dan terbukti orang sudah banyak meramalkan kiamat, udah berlalu enggak juga ya. Pernah ada yang meramalkan kiamat terjadi tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, jam 9. Orang sudah tegang gitu ya. Jadi enggak sampai sekarang. Kalian tanggal 9 bulan 9 tahun 99 udah lahir, udah ya? Belum, ada yang belum. Saya tahun 1999 itu sudah punya anak 4 atau 5 kira-kira. Ternyata nggak terbukti. Nah, muncul lagi ramalan akan kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 12 tahun 12 tahun 2012. Sampai ada filmnya kan? Orang sudah tegang, ada yang menjual semua asetnya gitu kan? Setelah waktu tersebut berlalu, masih jag-jag belejag desa kara-kara. Gempa pun tak ada. Semua bohong, hoax. Gak ada yang tahu. Maka jangan khawatir terhadap ramalan kiamat. Khawatirkan nasib kita selesai mati, walaupun kiamat masih ribuan tahun lagi, kan kita tetap akan matinya. Kiamatnya masih jauh, kita mati duluan. Nah, walaupun tidak mengalami kiamat, tetap kita wajib mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadi kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Daripada nggak tahu. Qal, orang itu menyebut, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Kiamatnya nggak tahu kapan terjadi, tandanya ada enggak? Ada, dijawab. Qala, beliau menjawab, antalidal amatu rabbataha. Pertama, kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Nanti ini ada penjelasan. Kedua, wa antaral huffatal uratal alata ri'a asyah yatatawwaluna fil bunyan. Kedua, kalau engkau melihat orang yang hufat urat. Hufat itu nyeker, yang telanjang kaki, tidak bersendal, tidak bersepatu. Terus urat itu telanjang pakaian. Mungkin cuma pakai kolor gitu. Allah itu miskin. Ri'a asyah, dia penggembala kambing. Biasanya yang menggembala kambing itu hamba, budak, hamba sahaya. Yatatawwaluna fil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Pak gede-gede, pak tinggi-tinggi gitu. Itu tanda-tanda kiamat. Ada dua yang dijelaskan. Pertama, kalau hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Kedua, kalau orang miskin, orang yang tak punya, telanjang kaki, telanjang dada, penggembala kambing, tapi berlomba di dalam mendirikan bangunan. Tsumman talaqa. Kemudian orang yang bertanya tadi pergi ngaleos. Kemudian setelah berlalu berapa saat, Nabi SAW bertanya kepada Umar, atadri manisail, hai Umar, tahu nggak siapa yang nanya tadi?
Dia jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu tadi Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi Nabi SAW menjadikan ketiga perkara tadi sebagai agama. Makanya dikatakan tadi Jibril sedang mengajar agama kepada kalian. Oh, agama itu tadi Islam, iman, dan ihsan. Lalu berkata mu'alif wa anwa'ul ibadatil lati amarahallahu biha. Adapun jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman dan ihsan. Wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wat tawakkul wal rughbah wal ruhbah wal khusyu wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal dzabah wal nadhar wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah allati amarallahu biha kullaha lillahi ta'ala. Contoh lain dari bagian agama ini adalah doa, ada ibadah. Contoh-contoh bentuk ibadah selain Islam, iman dan ihsan adalah doa, berdoa ibadah. Khauf, takut juga ibadah. Maksudnya takut kepada Allah. Roja bukan radio, tapi roja di sini artinya berharap kepada Allah. Isti'anah itu artinya minta tolong kepada Allah. Isti'adzah, minta perlindungan. Istighatsah, juga minta pertolongan. Bedanya dengan isti'anah, kalau isti'anah minta tolong untuk meraih hal-hal yang manfaat, yang maslahat. Kalau istighatsah minta tolong untuk dilepaskan dari keburukan. Tolak bala gitu. Makanya banyak orang mau yuk kita istighatsah biar wabah ini hilang kan kita ada. Istighatsah itu minta tolong kepada Allah dalam minta tolong agar dilepaskan dari kesulitan. Kalau isti'anah minta tolong untuk meraih kebaikan. Juga menyembelih, nazar dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan semuanya karena Allah. Dalilnya adalah firman Allah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Semua masjid itu milik Allah. Makna semua masjid zikrul mahal wa urida bihil hal. Ada kaidah begitu. Disebut tempat tapi yang dimaksud adalah amalan yang dilakukan di tempat itu. Seperti wa annal masajidillah disebut masjid. Semua masjid milik Allah. Disebutnya masjid tapi yang dimaksud adalah ibadah amal yang dilakukan di masjid itu. Maknanya semua ibadah hanya milik Allah. Janganlah kamu beribadah kepada selain Allah. Surah Jin ayat ke-18. Maka ketika menerangkan poin ini berkata syarih dzakaral muallif rahimahullahu taala jumlatan min anwa'il ibadah wa dzakara anna man sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Muallif rahimahullah menyebut sejumlah jenis-jenis ibadah. Lalu beliau menerangkan siapa orang yang menunjukkan, meniatkan, memaksudkan semua jenis ibadah tadi kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, takut, berharap, tawakal kepada selain Allah dan seterusnya, maka dia musyrik kafir.
Dalilnya adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Semua masjid milik Allah. Maknanya semua ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jangan kamu menyeru beribadah kepada selain Allah. Lalu di ayat yang lainnya Allah menyatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa orang yang menyeru kepada sesembahan lain selain Allah, maka tidak ada burhan bagi dia. Hisabnya ada di sisi Allah. Dan tidak akan berbahagia orang-orang kafir selain itu. Ini dua ayat. Ayat pertama, semua masjid milik Allah. Ayat kedua, siapa yang menyeru beribadah kepada selain Allah, celaka. Berkata Syarih wa wajhud dilalah minal ayatil ula anna Allah ta'ala akhbaru annal masajida wa hiya mawadhi'us sujud au a'dha'us sujud lillah wa rattaba ala dhalika qawluhu fala tad'u ma'allahi ahada. Adapun penerapan dalil ini adalah ayat yang pertama tadi, Allah mengabarkan semua masjid milik Allah. Padahal masjid itu tempat sujud, tempat ibadah, tempat menyembah Allah. Ini menunjukkan walaupun yang disebut masjid, tapi yang dimaksudlah perbuatan yang dilakukan di masjid, yaitu ibadah. Maka Allah melarang fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu menyeru kepada selain Allah. Artinya la ta'budu ma'ahu ghairahu fatasjudulah. Artinya jangan kamu beribadah kepada selain Allah padahal kamu juga beribadah kepada Allah. Kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah, enggak boleh. Adapun ayat yang kedua, ancaman siapa orang yang menyeru kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, fa innahu kafirun. Dia itu kafir. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya orang kafir yang seperti itu tidak akan berbahagia. Firman Allah, la burhana lahu bihi, orang yang menyembah kepada selain Allah itu tidak ada burhan baginya, isyarah ila annahu la yumkinu ayyakuna burhanun ala ta'addudil aliha, fahadhi sifah la burhana lahu bihi. Sifah kasyifah, mubayyinah lil amri, walaysat sifah muqayyadah takhruju ma fihi burhanun, li'annahu la yumkinu ayyakuna burhanun ala anna ma'allahi ilahan akhar. Ucapan Allah la burhana bihi lahu bihi, orang itu enggak punya burhan. Ini isyarat bahwa tidak mungkin dapat burhan. Burhan itu hidayah, burhan itu petunjuk, burhan itu penjelasan. Apabila orang memiliki banyak sesembahan, bukan satu-satunya. Jangankan kepada Allah, kepada orang saja. Loyal ke situ, loyal juga ke sini. Oh, nggak benar tuh orang. Bermuka dua gitu. Atau lebih mukanya itu. Ke sana menghadap, ke sini menghadap, ke sana juga menghadap. Ya, mungkin itu dilakukan oleh orang yang benar, kecuali orang yang bermuka dua atau banyak. Orang yang kata orang Tasik mah lolondokan. Lolondokan itu kayak londok. Tahu londok? Nama binatang yang suka berubah-ubah warnanya itu apa namanya? Bunglon, seperti bunglon. Diam di warna merah berubah jadi merah. Pindah ke warna hijau berubah jadi hijau. Ganti lagi ke warna kuning berubah jadi kuning.
Kalau dia di satu tempat ada 4 warna, ada coba lihat di video bunglon. Bikin kertas terdiri dari 4 warna, ada merah, kuning, hijau, biru gitu. Letakkan bunglon di atas ke-4 warna itu. Betul belang dia. Bagian tubuh yang ada di warna merah jadi warna merah. Pas perutnya di warna hijau jadi hijau. Pas bagian dadanya di warna kuning jadi kuning. Kepalanya warna hitam, hitam. Belang hitam. Apa itu tadi teh? Bunglon. Bersikap seperti bunglon, bahasa asingnya lolondokan. Asing menurut antum, bagi saya tidak asing. Itu bahasa Sunda. Jadi orang seperti itu bunglon. Binatang bagus, bunglon lucu. Ini kalau sikap kayak bunglon, aduh, nyebelinnya luar biasa. Orang munafik tuh ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi kalau ketemu orang-orang beriman iman, kembali kepada setan mereka jadi setan lagi tuh. Bunglon. Berubah warna. Di mana dia berada, dia berwarna seperti warna lingkungannya. Di dalam satu hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Juga dalil yang lain surah Ghafir 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, dia akan masuk jahanam dalam keadaan terhina. Ketika menerangkan poin ini berkata Syarih itu pensyarah. Hadza syuru'un minal muallif rahimahullahu ta'ala fi adillati anwa'il ibadah allati dzakaraha fi qawlihi wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithlal islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a. Fabada rahimahullah bi dzikril adillah 'ala ad-du'a. Wa sayati insyaallah tafsilu adillatil islam wal iman wal ihsan. Ini adalah permulaan dari muallif rahimahullah tentang dalil-dalil dari jenis-jenis ibadah yang tadi dia terangkan. Jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman, ihsan, diantaranya doa. Beliau memulai dengan menyebutkan dalil tentang doa. Insyaallah rincian dalil tentang Islam, iman dan ihsan nanti akan diterangkan. Sekarang doa dulu. Muallif berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah, intisari ibadah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Da'awat bab fadlu doa. Lalu beliau menyatakan haditsun gharibun min hadzal wajh. Hadis ini adalah hadis yang gharib dari jalur ini. Gharib itu salah satu istilah untuk hadis ahad. Dari segi banyak sedikitnya periwayat, hadis ada 2, mutawatir dan hadis ahad. Kalau mutawatir, hadis yang diriwayatkan
oleh orang banyak, diriwayatkan ke orang banyak, terus saking banyaknya mereka mustahil sepakat dusta. Dan hadis mutawatir pasti sahih. Nggak ada hadis mutawatir yang hasan apalagi dhaif apalagi palsu. Mutawatir pasti sahih. Kedua hadis ahad. Hadis ahad itu ada 3. Kalau perawinya dari semua tabaqat perawi, semua generasi perawi, hanya satu di periwayatnya disebut hadis gharib. Kalau hanya 2 orang disebut hadis aziz. Kalau 3 orang atau lebih tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir disebut hadis masyhur. 3 istilah untuk hadis ahad. Dan masyhur, aziz, gharib bisa sahih, hasan, dhaif, bahkan bisa palsu juga ya. Dan ternyata hadis yang berbunyi ad-du'a mukhul ibadah dhaif. Oh, dhaif. Tapi ada hadis yang sahih dengan bunyi ad-du'a huwal ibadah, itu yang sahih. Bukan mukhul ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Juga muallif itu berdalil dengan ayat yang terdapat dalam Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Coba perhatikan. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, aku akan ijabah doamu. Nah, itu disebut doa. Terus di kalimat berikutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku, maksudnya dari berdoa, enggak mau doa. Di kalimat pertama disebut lafaz doa, di kalimat kedua disebut lafaz ibadah, tapi ibadah di sini maksudnya berdoa. Berdoa dalam ibadah dalam bentuk berdoa. Ini menunjukkan doa adalah ibadah. Orang yang takabur dari ibadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, orang itu akan masuk jahanam secara hina. Fadallat hadhil ayatul karimah ala anna du'a minal ibadah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa berdoa termasuk ibadah. Seandainya doa bukan ibadah, tidak mungkin Allah menyatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang enggan ibadah dalam bentuk berdoa akan masuk jahanam. Ini menunjukkan berdoa termasuk jenis ibadah. Faman da'a ghairallahi azza wa jalla bisyai'in la yaqdiru alaihi illallah fahuwa musyrikun. Minta sesuatu yang enggak ada yang mampu memberikan sesuatu itu kecuali Allah. Hanya Allah. Seperti umpamanya di Tasik pernah, kalian mungkin belum lahir. Saya waktu itu SMA tahun 82 ya. Ada gunung tergede di Tasik meledak. Gunung apa? Galunggung. Sudah lahir belum? Belum. Saya masih SMA di Bandung. Belum. Rumah saya kebetulan ada hotel loteng, bahafan. Tempat jemur bukan loteng. Jadi subuh-subuh lihat, kelihatan buburinyayan tuh di Tasik. Gunungnya nggak kelihatan karena jauh, tapi buburinyayan kelihatan. Dan ada warna hitam, asap hitam pekat, wah menuju ke Bandung. Saya yakin nggak akan sampai ke Bandung karena jauh. Apa yang terjadi? Jam 7, jam 8, tok-tok Bandung yang sudah mulai caang teh, klub poek, kayak lebih pekat daripada malam. Karena kalau malam masih ada lampu bisa terang. Ini mah gelapnya itu oleh
abu galunggung, si sinar lampu juga gak tembus sampai tuh ke Bandung. Bahkan konon bukan hanya ke Bandung terus ke Jakarta, bahkan konon sampai ke Australia juga tuh debunya. Jadi belok ke sana dari mana tadi? Nah, banyak orang minta diselamatkan, misalnya minta dihentikan letusan gunung itu ke para jin yang ngagegeh di gunung tadi. Padahal mereka nggak tahu jin juga kabur. Kalau nggak kabur mati lah di sana. Banyak yang minta dilepaskan dari kesulitan atau minta dihentikan gunung. Padahal nggak ada yang mampu kecuali siapa? Allah. Meminta kepada makhluk dalam perkara yang tak bisa diinikan kecuali Allah, itu musyrik, kafir. Nggak boleh. Nah itu contohnya. Jadi siapa orang yang disebutkan man da'a ghairallahi bisyai'in la yaqdiru alaihi illallah fahuwa musyrikun kafir. Sawa'an kanal mad'u hayyan aw mayitan. Baik yang diminta dengan doa itu yang sudah mati atau yang masih hidup. Bagaimana kalau berdoa kepada orang yang masih hidup dan dia mampu? Boleh. Tolong berikan saya air haus. Boleh? Boleh. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaih misal ayaqul ya fulan at'imni ya fulan asqini fala syai'a fihi. Siapa yang berdoa kepada orang yang masih hidup dan orang itu mampu memenuhi doa kita dengan menyatakan, hai fulan beri saya makanan, lapar ya, beli saya minuman, haus ya, dan orang itu mampu punya makanan, punya minuman atau tidak punya, tapi punya uang bisa beli, boleh. Fala syai'a fi, enggak ada dosa dalam perkara ini. Wa man da'a mayitan aw ghaiban bimithli hadza fa innahu musyrikun li'anna al-mayyita aw al-ghaib la yumkinu an yaquma bimithli hadza. Fadu'auhu iyyahu yadullu ala annahu ya'taqidu anna lahu tasarrufan fil kaun fayakunu bidzalika musyrika. Siapa orang yang berdoa kepada yang sudah mati atau berdoa kepada orang yang gaib. Gaib itu ada apa tidak? Ada, tapi tidak ada di hadapan kita. Tapi ada di tempat lain. Presiden Prabowo gaib menurut kita masa sekarangnya. Ada? Ada. Di mana? Nggak tahu. Sekarang nggak tahu apakah di rumahnya, di istananya, di kantornya, atau lagi lari gitu. Lagi ngapain nggak tahu. Tapi ada, pasti ada. Itu gaib. Siapa yang berdoa kepada orang yang sudah mati atau kepada orang yang masih hidup tapi di tempat lain. Wahai fulan, beri saya minum, beri saya makan. Bisa? Kalau sekarang bisa dan boleh. Minta makanan ke orang di luar kota bisa? Bisa. Oke, saya kirim gosen. Gitu bisa? Bisa. Kalau caranya gitu boleh karena masuk akal dan realistis. Saya pernah ada orang lapar, tolong kirimi saya makanan. Oke, saya WA nih, makan di foto, tak kirim. Bukan gitu, digosenin gitu. Akhirnya kita pesenin di restoran tertentu, ke gosen, dikirim. Bisa?
Bisa, kalau begitu boleh, karena realistis, karena mampu. Tapi anggaplah ini masa lalu, belum ada gusan-gosen, belum ada all shop, belum ada internet gitu. Lalu berdoa kepada orang yang ada di luar kota, di luar negeri. Wahai fulan, beri saya makan, beri minum. Maka siapa yang berdoa kepada orang yang sudah mati, dia tidak akan mampu memberikan. Atau orang yang masih hidup tapi gaib berada di tempat lain, diyakini nggak akan mampu, maka musyrik. Karena apa? Kalau orang itu tetap berdoa, berarti orang itu meyakini bahwa orang yang diminta itu punya kekuatan, kemampuan seperti Allah Azza wa Jalla. Punya kemampuan di alam ini, maka tetap itu tidak boleh. Wa'lam anna du'a naw'an. Ketahuilah bahwa doa itu ada dua jenis, dua macam doa. Pertama doa masalah, kedua doa ibadah. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah adalah doa secara lisan kepada Allah. Ya Allah, beri saya jodoh 2 lagi. Boleh? Ya Allah, sembuhkan saya. Ya Allah, beri rizki saya. Itu doa masalah. Makna masalah meminta. Tapi memintanya secara lisan. Dan itu ibadah. Kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah maknanya meminta kepada Allah dengan bahasa tubuh. Dengan amalan, dengan dalam bentuk ibadah walaupun lisannya tidak minta. Umpamanya saum. Saum ibadah. Walaupun lisannya kita tidak minta, tapi dengan saum kita sudah meminta kepada Allah dalam bentuk ibadah saum. Minta apa? Minta semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Minta pahala, minta ampunan, minta diselamatkan dari api neraka, minta surga, minta keridhoannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Itu yang Allah janjikan. Walaupun kitanya tidak meminta secara lisan, hanya saum. Saum kan bukan amalan lisannya. Saum hanya nahan diri dari 3 yang membatalkan. Makan, minum, dan syahwat. Selain itu jaga ucapan dan perbuatan dari semua yang diharamkan. Itu saum. Selama saum kita tidak berdoa. Tapi saumnya itu sendiri sudah merupakan doa. Dan itu yang disebut dengan doa ibadah. Ada kajian seperti ini, malaikat turun. Setelah beres, malaikat itu naik ke langit. Lapor kepada oleh Allah, ditanya, min aina ji'tum, dari mana kalian? Mereka menjawab, ji'na min indi ibadik. Kami datang dari sisi hamba-hambamu. Mereka bermajlis gitu, berzikir. Salah satu bentuk zikirnya belajar dan mengajar. Lalu kata para malaikat, yas'alunaka, mereka meminta kepadamu. Allah bertanya, famada yas'alunani, apa yang mereka minta dariku? Yas'aluna jannatak, mereka meminta surgamu. Kata Allah, hal ra'au jannati, mereka sudah pernah melihat surgaku belum? Belum. Kalau sudah gimana? Pasti sungguh-sungguh lagi. Terus wa yastajirunaka, mereka meminta perlindungan kepadamu. Kata Allah, wa mimma yastajiruna, ini dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Disebut min narika, dari nerakamu. Hal ra'au nari, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Dijawab belum. Kalau sudah gimana? Pasti sungguh-sungguh lagi.
Hanya dengan ngaji begini atau zikir begini, itu kata malaikat minta surga, minta dilepaskan dari api neraka. Ini meminta dengan bahasa tubuh. Padahal selama ngajinya tidak mau mohon kepada Allah, hanya denger gitu, diem. Nundutan ge aya, ngobrol aya maesan. Tapi dengan hadirnya mereka itu minta surga, minta perlindungan dari api neraka. Apa kata Allah? Saksikan olehmu. Qad ghafartu lahum. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, yaitu surga. Aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Dikasih tuh. Jadi ngaji kayak begini itu doa ibadah. Berdoa kepada Allah dalam bentuk ibadah, ibadahnya dalam bentuk ngaji. Ini isinya permintaan. Allah jamin diampuni dosanya, dikasih surganya, dan dilindungi dari api neraka. Lalu malaikat menyatakan, Rabbi anna fihim abdun khatta'un kana yamurru fajalasa ma'hum. Ya Allah, di kalangan orang-orang yang hadir itu ada abdun khatta'un, ahli maksiat, banyak dosa. Bukan abdun khati, tapi khatta pakai segat mubalaghahnya, dosanya banyak dan gede. Karena yamurru, dia tidak berniat ngaji, tapi dia lewat, ada yang ngaji ikut. Gimana tuh yang kayak begitu, dapat nggak? Apa kata Allah? Qad ghafartulah humul qaumul ladzina la yashqa jalisuhum. Aku ampuni juga dia. Nggak niat tuh. Karena orang-orang yang ngaji adalah orang-orang yang siapapun yang bergaul dengan mereka, niscaya tidak akan binasa. Ini contoh doa ibadah. Doa ibadah lah, berdoa kepada Allah dalam bentuk melakukan ibadah. Apapun ibadahnya. Itu intinya meminta kepada Allah. Itu dua jenis doa. Ada doa masalah dalam bentuk meminta lisan, secara lisan. Ya Allah, beri aku kesembuhan. Ya Allah, beri aku kesehatan. Ya Allah, lunaskan hutangku. Ya Allah, beri saya rezeki. Ya Allah, beri saya jodoh, dan seterusnya. Itu doa masalah karena isinya meminta secara lisan. Yang kedua, doa ibadah. Inilah dua jenis doa, dan doa termasuk salah satu di antara bentuk ibadah kepada Allah, bahkan disebut sebagai bentuk ibadah yang pertama. Yang pertama. Kedua, jenis ibadah yang kedua adalah khauf, takut. Takut ini ada dua, ada khauf, ada khasyah. Dua-duanya maknanya takut. Apa bedanya? Kita terangkan. Adapun dalil khauf adalah bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Tinggal tersisa waktu untuk tanya jawab. Dicukupkan kajian kita sampai di sini materinya. Insya Allah kita akan sambung bulan depan. Kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Ya, kami persilakan terlebih dahulu kepada jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung. Cung, kalau ada yang mau bertanya. Ya, mengapa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pencerahannya. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustaz, mungkin ini agak menyimpang dari ini, tapi ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Mohon dijelaskan, karena sekarang ada tren dakwah berbayar
dan dakwah yang tidak berbayar. Ada yang mengatakan dakwah yang tidak berbayar itu adalah tidak ikhlas. Yang berbayar adalah yang ikhlas. Nah, mohon dijelaskan oleh Ustaz, mana yang benar? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok terbalik ya? Yang berbayar ikhlas, yang tidak berbayar tidak ikhlas. Mungkin tidak ikhlas itu mustami'nya. Kalau berbayar kelihatan ikhlas mau berkorban gitu ya. Kalau tidak berbayar malah disuguhan katingali karena susuguh. Nah, sekarang sidainya, kalau berbayar untuk sidainya kan, sidainya ikhlas gitu kalau dibayar. Kalau tidak berbayar berarti tidak dibayar, tidak ikhlas, asa-asa tibaliknya. Baik, barakallahu fiik. Ada dua tinjauan dalam masalah ini. Pertama, tinjauan fiqih. Halal apa haram dakwah berbayar? Kedua, tinjauan adab. Pantas enggak gitu dakwah berbayar? Adapun tinjauan pertama, tinjauan fikih, dibolehkan dan halal mengadakan dakwah berbayar. Sama dengan sekolah. Sekolah termasuk salah satu bentuk dakwah, mengajar. Berbayar untuk keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Kalau nggak berbayar, gurunya nanti nggak ada yang gaji. Padahal mereka punya anak istri. Waktunya habis untuk mengajar, nggak ada waktu untuk bekerja. Maka yang seperti ini boleh. Tapi hendaklah para guru jangan meniatkan untuk itu. Niat dakwah tapi kemudian dapat bayaran, itu secara fikih boleh, halal, ya halal. Tidak ada yang lebih layak untuk dibayar dibandingkan dengan mengajarkan Al-Quranul Karim. Ketika ada orang yang disengat ular atau binatang berbisa, lalu ada beberapa sahabat yang diminta meruqyah, lalu dibacakan Al-Quran, dikasih upah berupa apa? Kambing. Dan Nabi SAW tidak melarangnya, diambil, disembelih, kemudian dimakan. Halal. Kalau membacakan boleh, mengajarkannya lebih boleh, karena mengajarkan lebih maslahat daripada sekedar meruqyah. Ini secara fikih dibolehkan, statusnya halal. Kedua, dari aspek adab, dari zaman baheula Allah mengungkap para nabi tidak pernah meminta bayaran atas dakwahnya. Bahkan disebutkan amtas aluhum ajron fahum min magramim muthqalun. Apakah engkau meminta bayaran kepada mereka? Lalu mereka merasa berat sampai gharim, sampai berhutang begitu. Dalam surah Yasin disebutkan, waja'a rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Datang tuh dari pojok kota, dari pinggir kota, orang lari itu. Ini kan berkaitan dengan diutusnya dua nabi didustakan, diutus nabi yang ketiga ya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'jazna bithalithin faqalu inna ilaikum
la mursalun. Jadi 3 tuh, 2 didustakan, dikuatkan lagi dengan 3. Apa respon orang-orang yang didakwahi? Ma antum illa basyarum mithluna ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Kata mereka, kalian ini seperti kita, hanya manusia biasa. Allah enggak menurunkan apapun. Kalian itu pendusta. Didustakan 3 nabi berturut-turut tuh dalam waktu yang bersamaan. Tapi ada tuh orang mu'allaf ini lari mendengar nabi itu didustakan, lari dia lalu, ya qaumi tabi'ul mursalin. Hei kaumku, ikuti tuh para rasul itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang-orang yang tidak minta upah kepadamu atas dakwahnya. Dan mereka memperoleh petunjuk dengan hal itu. Itu orang yang berada di atas hidayah. In ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Aku tidak meminta bayaran upah kepada kalian atas dakwahku. Upahku itu tiada lain kecuali langsung dari Allah, bukan dari orang, dari manusia. Ini menunjukkan tidak meminta bayaran itu ikhlas. Yang mereka inginkan balasan dari Allah, bayaran dari Allah, bukan dari orang yang didakwahi. Nah, jadi ada berdakwah wajib ikhlas lillahi ta'ala. Allah menyatakan ud'u ila sabili rabbika. Ajak manusia ke jalan Allah. Karena Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Mengajak manusia kepada Allah. Dan mengajak manusia kepada Allah di dalamnya terkandung keikhlasan. Ngajaknya bukan ngajak orang untuk mengikuti pribadi si da'i. Enggak. Asal ikut Allah, nama da'i mau disebut mau tidak enggak ada urusan. Ngajaknya bukan ikut si da'i, bukan ikut saya ustaz, bukan, tapi ikut Allah Azza wa Jalla. Itu dakwah. Jadi secara adab wajib ikhlas karena Allah, enggak boleh minta bayaran. Secara adab tuh. Apalagi kalau umpamanya berbayar, yang tidak bayar enggak boleh ikut hadir. Seolah-olah pertama, dakwah itu hanya untuk orang yang berduit. Yang miskin nggak boleh ikut dakwah, nggak boleh ikut denger dakwah, nggak berhak. Yang keduanya, kelihatan matrenya tuh di luar halal haramnya, maka ini tak beradab. Sama dengan aurat kita dari pusar sampai lutut ya. Dada kita aurat bukan? Bukan, dada bukan. Kan dada di atas pusar ya. Kecuali kalau ada orang pusarnya di tenggorokan ya. Enggak ada. Dada bukan aurat. Boleh kelihatan? Boleh. Kecuali dalam sholat tidak boleh. Karena aurat dalam sholat dengan di luar sholat berbeda ya. Baik untuk laki-laki, untuk perempuan berbeda. Kalau laki-laki nggak boleh bahu terbuka dalam keadaan sholat. Tapi di luar sholat boleh. Berani nggak ada ustadz? Saya nggak kebayang kalau Ustadz Iskandar di sini keluar pakai sontog, ketutup itu lutut, auratnya tertutup. Terus cuma pakai kaos singlet atau telanjang dada, tapi pusarnya ketutup. Dosa tidak? Tidak dosa karena auratnya tertutup. Tapi berani nggak keluar kayak gitu? Wallahu a'lam. Kalau saya nggak tahu Ustaz di sana. Kalau saya nggak berani. Hanya pakai kaos singlet aja atau lekbong saja gitu ya. Ada kan kaos olahraga kayak kaos untuk gini tuh apa? Basket kan lekbongnya. Lekbong itu tuh. Bukan aurat. Tapi keluar.
Berani ada akhwat. Berani jadi tontonan. Jangan-jangan ada yang film video viral weh. Tidak dosa karena auratnya tertutup. Cuma pantas ente gitu. Dakwah berbayar mungkin tidak dosa secara fikih halal umpamanya. Cuma pantas enggak gitu. Efeknya apa gitu. Sama dengan konser yang mau datang nonton harus bayar. Yang enggak bayar enggak boleh. Ada surikiti di luar. Ada satpam di luar. Mana tiketnya? Enggak ada, enggak boleh masuk. Dan ada nomor kursinya. Dan beda tuh kalau paling depan harganya sekian juta. Link kedua agak murah, ketiga murah. Kalau 500.000 di luar. Dan ada bonus. Kalau bayarnya ada puluhan juta, satu meja makan dengan ustadz. Kalau bisa makan satu meja sama ustadz lebih mahal lagi itu. Allahul musta'an. Ada yang begitu. Kita cuma ngelus dada saja. Jadi dia ustadz itu jadi punya harga tersendiri untuk bisa dekat sekalipun. Untuk bisa duduk satu meja, bisa salaman, harus bisa bayar. Kalau nggak bayar, jangankan bisa duduk, bisa satu meja, untuk hadir di ruangan yang dia berdakwah di dalamnya aja nggak bisa kalau nggak bayar ya. Jadi kalau saya sendiri diundang oleh panitia seperti itu, Ustaz ini ada di hotel berbayar, nggak, no way, nehi, nggak mau ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, sok. Kami bacakan dari soal cari kertas, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita melakukan istighotsah dan bagaimana cara kita menjawab istighotsah orang lain, Ustaz? Menjawab istighotsah orang lain kumaha maksudna? Baik. Tadi disebutkan istighotsah minta pertolongan. Isti'anah minta pertolongan. Kalau kita bilang, ya Allah beri saya rezeki, itu isti'anah. Tapi kalau ya Allah hilangkan penyakit dari diri saya, itu istighotsah. Jadi isti'anah meminta hal yang maslahat untuk kita. Istighotsah meminta dihindarkan, dijauhkan dari perkara yang madarat. Seperti ya Allah jauhkan saya dari mara bahaya, itu istighatsah. Ya Allah selamatkan saya dari wabah ini waktu zaman pandemi corona. Banyak yang kena, banyak. Saya termasuk yang kena, tapi bukan coronanya. Terakhir itu Omikron apa? Ya. Walaupun tidak dites, apa nama tes teh baheula teh? Swab. Swab. Di swab itu mungkin balasan kita waktu kita masih kecil. Kita masih kecil suka ngadu jangkrik. Apa yang kita lakukan biar jangkrik diadu? Digerek kan hidungnya. Dibalas. Pas corona kita digerek gitu. Saya sempat di swab, tapi alhamdulillah negatif. Karena ada teman dekat saya kena, padahal udah salaman semobil gitu. Walah, jangan-jangan kena, langsung nyeri nerui gitu. Kena sugesti. Pas di swab alhamdulillah negatif. Dan ikhwan yang kena juga alhamdulillah selamat. Sampai sekarang masih hidup, di sini juga ada. Pas masa terakhir Omikronnya, gejala saya ada, tapi nggak di swab, nggak diperiksa, pokoknya nama sigana lah kena. Akhirnya isoman, karantina mandiri lah pokoknya ya 10 hari gitu. Nah lalu kita berdoa, ya Allah
selamatkan saya dari wabah ini, pandemi ini. Itu istighatsah. Jadi istighatsah meminta pertolongan untuk dihindarkan dari madarat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk berdoa. Tapi kemudian orang ada menseremonialkan, meritualkan istighatsah dalam bentuk acara tertentu. Zikir berjamaah, baca salat, baca-baca tertentu gitu. Isinya juga ada doa minta dijauhkan dari mara bahaya. Jadi isti'anah dan istighatsah dalam bentuk doa itu yang diajarkan. Adapun mengadakan ritual khusus, Nabi SAW tidak melaksanakannya. Jadi itulah istighatsah yang benar, meminta dalam bentuk berdoa kepada Allah. Minta dijauhkan dari keburukan, minta diselamatkan dari mara bahaya. Itulah istighatsah dalam bentuk berdoa, tidak harus diritualkan, diupacarakan, diseremonialkan secara berjamaah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian kami berikan kesempatan kepada jamaah akhwat yang ingin bertanya. Jikalau tidak ada yang ingin bertanya dari jamaah akhwat, kami persilakan kembali kepada jamaah ikhwan. Ya, silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disinggung masalah doa Tad. Ada yang keterangan bahwa kita itu berdoa ketika sujud itu diutamakan. Nah yang jadi pertanyaan apakah sujud ketika sholat wajib atau termasuk sholat sunat juga? Dan selanjutnya apakah doa itu bisa pakai bahasa Indonesia Tad? Jazakallahu khair. Ya, wa jazakallahu khairan. Ada hadis, inna aqraba ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Sesungguhnya jarak terdekat antara seseorang dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyak doa dalam sujud. Yang dimaksud sujud di sini sujud dalam solat, bukan di luar solat. Maka tak disyariatkan di luar solat berdoa sambil sujud. Umpamanya orang sudah sholat, sudah salam, terus wirid, terus pas berdoanya sujud. Tidak disyariatkan. Yang dimaksud jarak terdekat dalam keadaan sujud itu sujud di dalam sholat. Mana yang lebih dekat, berdiri dalam sholat atau sujud di luar sholat? Lebih dekat berdiri tapi dalam sholat. Ketika sholat Allahu Akbar takbiratul ihram lalu sedekap, walaupun berdiri jarak dia dengan Allah lebih dekat dibanding di luar sholat orang sujud. Jadi maksudnya sujud di dalam sholat. Jadi tidak disyariatkan berdoa sambil sujud di luar sholat. Kalau di luar sholat, kalau mau angkat tangan. Adapun yang dimaksud sujud dalam sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, yang penting sholat. Lalu ketika sujud, jangan lupa subhana rabbiyal a'lanya dibaca, itu wajib. Karena sujudnya adalah rukun sholat, bacaan dalam sujud yaitu subhana rabbiyal a'la adalah wajib sholat, harus dibaca. Setelah subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, boleh ditambah dengan doa-doa lain. Cuma kalau untuk sholat wajib kan kita berjamaah ya, nggak bisa leluasa. Jadi makmum baru aja 3 kali subhana rabbiyal a'la, imam sudah takbir, sudah duduk. Kita nggak boleh,
Mumpung sujud doa terus imam sudah takbir sujud lagi, kita masih sujud yang pertama, nggak boleh. Karena doa dalam sujud sunnah mengikuti imam wajib. Jadi ikuti imam, walaupun kita tidak sempat berdoa, ya udah ikuti imam. Kita jadi imam juga nggak bisa semau-maunya. Karena kita harus mempertimbangkan kondisi makmum. Nah, kecuali dalam sholat sunat, boleh sekehendak kita karena nggak berjamaah. Sholat sunat apapun, rawatib, baik qabla ataupun ba'da, tahiyatul masjid, syukur wudhu, apalagi tahajud. Jadi ketika sujud, baca subhana rabbiyal a'la minimalnya 3 kali, boleh lebih. Lalu baru ditambah dengan doa tambahan semau kita, boleh. Dalam sholat sunat itu dianjurkan. Tuh. Setiap sujud, tidak hanya sujud terakhir. Sujud yang mana saja. Tapi ada pikiran rata-rata sujud terakhir piraku setiap sujud. Kenapa piraku? Kenapa piraku? Nggak masalah. Masa setiap sujud harus doa? Kenapa masa? Boleh, nggak apa-apa, ya bagus. Tidak hanya sujud terakhir, itu pertama. Kedua, boleh nggak doa dalam sujud dengan bahasa Indonesia? Pertama, kalau doa pokok sujud subhana rabbiyal a'la nggak boleh diterjemahkan. Maksudnya Allah yang maha tinggi, maksudnya Allah Rabbku yang maha tinggi, nggak boleh. Harus aslinya subhana rabbiyal a'la. Karena di dalam sholat kata Imam Ahmad gak boleh ada bahasa ajam. Maksudnya doa pokok dalam sholat. Adapun berdoa di luar doa pokok, berdoa dalam sujud, boleh gak bahasa Indonesia? Boleh. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika ditanya boleh gak berdoa dengan bahasa Indonesia? Maksudnya doa tambahan ya, bukan menterjemahkan doa sholat ke bahasa Indonesia, nggak boleh kalau itu. Setelah subhana rabbiyal a'la kita berdoa dengan bahasa Indonesia boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah falyad'u, maka hendaklah falyakhtar minad du'a ma'ajabahu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai di dalam sujud. Doa yang paling disukai itu baik isinya termasuk juga bahasanya. Karena sangat mungkin orang yang bukan orang Arab ketika berdoa dengan bahasa Arab kurang terhayati karena kurang faham artinya. Tapi ketika berdoa dengan bahasa sendiri, Sunda atau Indonesia, lebih terhayati. Maka dia lebih suka dengan bahasa yang dia fahami. Maka termasuk dalam hadis tadi, falyakhtar minad du'ai ajabuhu. Hendaklah dia memilih doa yang paling menakjubkan, maka paling dia sukai. Boleh termasuk bahasanya. Dengan catatan, pertama, itu doa tambahan bukan doa pokok, zikir dalam sujud. Kedua, jangan sampai lupa bahwa kita masih di dalam sholat. Jadi ketika, apalagi sujud terakhir gitu ya. Ketika subhana rabbiyal a'la sudah, lalu kita berdoa. Panjang doa bahasa Indonesia. Saking panjangnya lupa itu dalam sujud. Begitu beres langsung ngunyang hudang, bikin cikopi. Tahiyatnya, salamnya tidak, batal sholatnya. Ya. Ingat bahwa itu masih dalam sholat. Setelah beres doa, duduk tahiyat akhir lalu salam baru boleh ngopi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Tadi itu kalau pas sujud berdoa itu boleh dilafalkan apa dalam hati, Ustaz? Jadi boleh berbahasa Indonesia. Iya, apakah dilafalkan atau dalam hati? Doa termasuk amal lisan, bukan sekedar amal hati. Zikir, baca Quran, doa itu amal lisan.
Jadi harus ada gerakan lisan. Tidak boleh melakukan amalan lisan tanpa menggerakkan lisan. Seperti dalam sholat ada zikir-zikir dalam sholat, bacaan dalam sholat, itu wajib digerakkan lisan. Tidak boleh orang balem baca Fatihah dalam hati. Nggak boleh. Karena itu amalan lisan bukan amalan hati, tapi hati wajib menghayati. Syekh Masyhur Hasan Salam dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhtail Musallin menyatakan salah satu kesalahan orang dalam sholat adalah tidak menggerakkan lisan ketika baca bacaan dalam sholat. Ayatnya dalam surah Al-Qiyamah Allah menyatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'an fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi waktu Jibril membacakan wahyu, baru saja di awal membacakan, Nabi langsung menggerakkan lisan mengikuti bacaan itu. Ditegur, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Jangan dulu kamu gerakkan lisanmu karena terburu-buru. Biarkan dulu sampai selesai, ya. Inna alaina jamahu wa qur'an. Tanggungan kami mengumpulkan hafalan itu dalam hati. Wa idza qara'na fattabi'. Setelah kami selesai membacakan, baru kamu gerakan lisanmu untuk membacanya. Ini menunjukkan membaca itu harus ada gerakan lisan. Jadi berdoa gerakan lisan, jangan dalam hati gitu. Ada gerakan lisan. Zikir, subhanallah subhanallah, Allahumma antas salam minka, gerakan, jangan nggak boleh. Termasuk berdoa itu adalah amalan lisan, tapi hati harus mengikuti, menghayati. Nah, jadi gerakan lisan kita ketika berdoa termasuk doa tambahan dengan bahasa kita tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir, kami kembali beri kesempatan kepada jemaah akhwat yang ingin bertanya. maksudnya akhwat lisan juga gitu. Ada mic, nah, sok atau. Tapi suaranya jangan digenit-genitkan akhwatnya. Kalau tidak ada, kami beri kesempatan kembali kepada jemaah ikhwan yang ingin bertanya langsung. Kalau ikhwan udah selesai, udah 11:30, sudah habis waktunya. Terakhir tuh. Bahasa Indonesia dalam sujud minta itu berlaku dalam wajib enggak? Sumuhun tadi berlaku dalam wajib. Sama. Sama-sama. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita ketemu lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi-materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita lanjut pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini bersama beliau di pekan kedua bulan depan Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.